Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya, Pak Yusuf Prabowo, yang akan menjelaskan materi pertama untuk kalian kelas 10, yaitu ruang lingkup biologi dan permasalahannya. Pada pertemuan lalu kan sudah saya kasih bahan ya. Sekarang pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bahan yang telah saya sampaikan pada pertemuan lalu. Yang pertama, biologi sebagai ilmu atau sains. Sains secara harfiah berasal dari bahasa Latin scientia yang artinya pengetahuan. Secara umum, sains memiliki 4 ciri utama atau karakteristik. Yang pertama adalah rasional. Sains merupakan hasil berpikir secara logis dengan nalar dan hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Jadi jika ada seperti perdukunan, mitos, tahayul, itu tidak bisa disebut sebagai sains. Yang kemudian objektif. Yang dimaksud objektif di sini merupakan kebenaran apa adanya tanpa pengaruh pendapat dari pihak lain. Saya kasih contoh. Jika ada dua orang menilai suatu benda, A menilai benda itu bagus, sedangkan B menilai benda itu jelek. Alasan B menilai benda itu jelek karena B tidak suka dengan benda itu. Maka penilaian B tersebut dan juga A tidak bisa disebut sebagai sains karena penilaiannya masih bersifat subjektif. Sedangkan pada sains harus bersifat objektif. Kemudian empiris. Sains itu dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, maupun eksperimen. Jadi, jika kalian ada informasi mengenai hantu, setan, tahayul, itu belum bisa disebut sebagai sains, karena itu semua tidak bisa dibuktikan secara empiris. Dan yang terakhir yaitu akumulatif. Sains merupakan kumpulan teori lama yang terus berkembang dengan seiringnya zaman dan terus disempurnakan, ditambah atau diperbaiki. Hal ini menyebabkan sains atau pengetahuan itu selalu berkembang dari masa ke masa. Kemudian, subjek yang kita pelajari hari ini yaitu biologi. Sebenarnya, biologi itu apa toh? Biologi itu terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, ruang lingkup permasalahan biologi. Apa sih yang kita pelajari dalam biologi? Kurikulum Amerika menyusun suatu kurikulum baru yang disebut BSCS atau Biological Science Curriculum Study, yaitu struktur tiga dimensi yang menggambarkan keilmuan biologi itu, mulai dari objek yang dipelajari, tingkat organisasi kehidupan yang dipelajari, serta tema persoalan apa yang dipelajari dari biologi tersebut. Kita mulai dari objek yang dipelajari pada biologi. Objek yang dipelajari dari biologi itu mulai dari tingkat molekul hingga tingkat bioma. Apa sih yang dipelajari pada tingkat molekul? Dengan adanya pertemuan mikroskop elektron, penemuan alat yang dapat melihat benda yang sangat kecil, kita mempelajari molekul itu mulai dari struktur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen yang bergabung menjadi protein, lemak, karbohidrat, asam nukleat, yang semua molekul itu merupakan penyusun dasar dari setiap makhluk hidup. Kemudian sel, ada sel hewan, sel tumbuhan, sel bakteri, ada jaringan dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang sama yang membentuk suatu sistem khusus. Sedangkan organ merupakan kumpulan dari jaringan yang membentuk suatu sistem organ. Organ itu contohnya apa? Jantung, mata, hidung. Nah, itu semua organ. Sedangkan sistem organ merupakan koneksi dari organ-organ yang membentuk suatu sistem khusus. Contohnya, paru-paru, hidung, tenggorokan membentuk sistem organ pernapasan. Satu keseluruhan makhluk hidup disebut individu. Kumpulan dari individu disebut populasi. Kumpulan populasi disebut komunitas. Kumpulan komunitas disebut dengan ekosistem. Di mana seluruh ekosistem yang ada di bumi ini disebut dengan bioma.
Eh, Objek yang dipelajari pada biologi itu ada hewan atau nama lainnya animalia, tumbuhan berupa plante, fungi atau jamur, protista, eubakteria, dan masih banyak lagi yang akan kalian pelajari pada materi yang selanjutnya. Dan ragam persoalan biologi yang dipelajari mulai dari tingkah laku. Apa tuh tingkah laku? Contohnya, tingkah laku kucing saat menangkap tikus. Itu juga dipelajari dalam biologi. Lalu, genetika. Apa sih yang dipelajari? Kenapa sifat buta warna itu menurun dari orang tua ke anak? Nah, itu dipelajari di bagian genetika. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan biologi yang pastinya selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Lalu, seiring dengan perkembangan zaman, seperti yang saya uraikan di depan tadi bahwa ilmu itu selalu berkembang, termasuk dengan ilmu biologi. Ilmu biologi ini selalu berkembang dan melahirkan cabang-cabang ilmu lain. Karena biologi itu sangat umum, yaitu mempelajari mengenai makhluk hidup, ada sebuah konsentrasi khusus yang mengkhususkan mempelajari bagian dari makhluk hidup tersebut. Contohnya, zoologi. Zoologi berfokus untuk mempelajari hewan. Sitologi berfokus untuk mempelajari sel. Embriologi berfokus untuk mempelajari perkembangan embrio dari awal hingga menjadi janin atau fetus. Dan masih banyak lagi. Nanti untuk cabang-cabang ilmu biologi itu bisa kalian pelajari lagi di bahan yang telah saya kirimkan pada pertemuan kemarin. Kemudian, peranan ilmu biologi dalam kehidupan. Biologi berperan besar pada kehidupan kita, terutama di bidang kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, industri, pengelolaan lingkungan, dan masih banyak lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, eh, ilmu genetika molekuler dan juga bioteknologi sangat berperan, terutama dalam menunjang pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu semakin lama semakin bertambah populasinya, sedangkan ketersediaan sumber daya biologi seperti tanaman, hewan untuk sumber makanan manusia itu semakin terbatas. Disitulah biologi berperan besar dalam perkembangan umat manusia. Bapak kasih contoh untuk bidang pengelolaan lingkungan. Pada pengelolaan lingkungan, biologi berperan terutama dalam pendegradasian limbah-limbah pabrik. Contohnya kalau kalian lihat limbah tekstil, itu kan kalau dibuang langsung ke lingkungan pasti akan merusak lingkungan kan. Nah, sebelum dibuang langsung ke lingkungan, biasanya zat-zat beracun tersebut didegradasikan menggunakan agen-agen biologi seperti bakteri atau protista, sehingga saat dibuang ke lingkungan itu sudah tidak berbahaya dan tidak mengancam kesehatan manusia maupun keseimbangan lingkungan. Di bidang pertanian, biologi berperan dalam mengembangkan kultur jaringan, terus insersi gen, sehingga kita dapat menemui bahwa tanaman itu tanpa dipupuk bisa tumbuh subur, tanaman itu tanpa dipestisida tahan hama. Itu semua merupakan salah satu peranan ilmu biologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tugas pertama dari Bapak untuk pertemuan selanjutnya, pelajari materi mengenai kerja ilmiah, sikap ilmiah, dan metode ilmiah. Kemudian kalian buat ringkasan mengenai materi tersebut, bisa ditulis tangan, terus difoto, atau diketik. Tapi pastikan kalian benar-benar memahami apa yang kalian tulis. Jangan cuma menulis tapi nggak paham maksudnya. Dan untuk minggu depan, kita diskusikan materi tersebut. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa dimasukkan ke kolom dialog atau mungkin chat Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.